Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Baiknya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, terutama nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirnya kita ke rumah Allah yang mulia ini, yang memanggil kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salat subuh adalah salah satu salat yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang munafik. Ada dua salat yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu salat Isya dan salat subuh. Salat subuh katanya kesiangan, sedangkan salat Isya katanya ketiduran. Masalah pelaksanaan ibadah salat subuh berjamaah ini Bapak dan Ibu, orang-orang yang mampu menunaikan ibadah salat subuh berjamaah adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Tidak semua umat Islam itu mau rutin melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau sholat zuhur mungkin biasa kita laksanakan berjamaah, mungkin kita berada di kantor, mungkin kita berada di kampus. Sholat asar mungkin kita laksanakan sholat berjamaah, mungkin kita sekalian pulang kerja, kemudian kita mendengarkan suara azan berkumandang, kita berhenti sejenak. Tapi kalau sholat subuh, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, yang mampu menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah secara rutin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita lihat sejarah di zaman Rasul, ada seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum. Ketika Ummi Maktum bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, inilah kondisi saya, mata saya buta," kata Ummi Maktum. "Andaikan inilah kondisi saya, apakah wajib bagi saya menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid?" Maka ketika itu Rasulullah menjawab, "Wahai Ummi Maktum, apakah Anda masih bisa mendengarkan suara azan di masjid?" Ketika itu Ummi Maktum menjawab, "Bisa wahai Rasul. Andaikan Anda masih bisa mendengarkan suara azan berkumandang di masjid, maka wajiblah bagi Anda menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid." Maka ketika itu Rasulullah menyampaikan, andai kata umatku itu tahu betul apa keberkahan ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang rutin menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, maka pastilah mereka itu akan berusaha untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, walaupun mereka itu datang ke masjid secara merangkak. Kita ingat dulu Bapak dan Ibu, apa pesan orang-orang tua kita. Walaupun orang tua kita bukan duduk di perguruan tinggi, bukan sarjana, bukan magister, bukan doktor dan profesor, tapi orang tua kita menanamkan akidah yang kuat kepada kita. "Wahai anakku, jangan sampai lebih jago ayam jago daripada Anda," katanya. Kalau ayam jago berkokok waktu subuh Bapak dan Ibu, tapi terkadang banyak umat Islam yang ia telah dewasa, telah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, terkadang dia tidak terpakai untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Berarti dia lebih jago, berarti lebih jago ayam jago daripada manusia. Satu lagi Bapak dan Ibu,
seorang sahabat Nabi, ada yang bernama Sa'ban. Yang Sa'ban ini setiap Rasulullah berada di masjid sholat subuh, di belakangnya ada Sa'ban. Suatu ketika setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, Rasulullah melihat ke belakang. Rasulullah tidak melihat di belakangnya itu ada Sa'ban. Ketika Rasulullah bertanya, di mana Sa'ban, katanya, maka ada satu jamaah mengatakan dia tidak hadir. Wahai Rasulullah, di mana dia? Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, Rasulullah bersama para sahabat yang lainnya datang ke rumah Sa'ban. Perjalanan 3 jam perjalanan Bapak dan Ibu. 3 jam perjalanan dari rumah Sa'ban ke Masjid Nabawi, yang setiap subuh Sa'ban rutin menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Tetapi pada kali itu Sa'ban tidak hadir. Ketika Rasulullah bersama para sahabat datang ke rumah Sa'ban dengan 3 jam perjalanan, sampai di rumah Rasulullah bertanya kepada istri Sa'ban, di mana Sa'ban, kata Rasul. Istrinya ketika itu menjawab, dia telah meninggal dunia. Wahai Rasul, wahai Rasul, kata istri Sa'ban, ada satu hal yang selalu membuat pertanyaan di dalam hati saya, wahai Rasul. Ketika suami saya yang pernah sama Sa'ban meninggal dunia, di saat sakaratul maut dia mengucapkan kalimat, mengapa tidak jauh, katanya. Mengapa tidak jauh? Ternyata ketika sakaratul maut itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Sa'ban tentang kemuliaan yang Allah berikan kepadanya karena dia rutin menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Sudah 3 jam perjalanan Bapak dan Ibu, masih Sa'ban mengatakan kenapa tidak jauh. Berarti sangat luar biasa kemuliaan, keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang rutin menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Lantas seorang ulama kita yang bernama almarhum Buya Hamka, Buya Hamka mengatakan, apabila kamu ingin membuktikan masih banyak atau tidak orang-orang yang beriman di lingkunganmu, maka saksikanlah tatkala mereka itu menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Namun andai kata kamu ingin membuktikan betul masih banyak atau tidak umat Islam di dunia ini, maka Buya Hamka mengatakan, saksikanlah atau buktikanlah ketika mereka itu menunaikan ibadah sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Maka pada subuh yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah, jamaah kita lumayan banyak. Berarti alhamdulillah di lingkungan kita ini masih banyak orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Mungkin kita lah yang digolongkan oleh Allah orang-orang atau hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Salah satu tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah atau orang-orang yang tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mudah baginya, gampang baginya untuk beribadah dan beramal soleh. Kita buktikan pada saat ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tetap kita dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam maka senantiasa kita sampaikan kehadiran dari besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKN dan seluruh jajarannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Medan, yaitu Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Mefra Lubis MM. Kemudian para ustaz-ustaz yang lain, ada Ustaz Maulana Sinaga, ada Ustaz Safrinal Anas, ada Ustaz Fadli Siagian. Sedikit kami sampaikan Bapak dan Ibu, setiap Jumat kami dari Majelis Dakwah Islamiyah Kota Medan senantiasa keliling. Kami berdakwah menyuarakan Islam, bagaimana agar sholat subuh berjamaah ini bisa menggema di Kota Medan ini. Karena salah satu yang sangat ditakutkan oleh orang-orang non-muslim, atau salah satu yang sangat ditakutkan, dikhawatirkan
oleh musuh-musuh Islam adalah apabila sholat subuh itu sama jumlahnya dengan sholat Jumat berjamaah. Andai kata Bapak dan Ibu bisa kita koordinir, bisa kita laksanakan sholat subuh berjamaah rutin banyak jamaahnya, maka persatuan dan kesatuan dapat kita bina dengan baik. Andaikan sholat subuh berjamaah dapat kita rutinkan, maka kita akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan baik. Kenapa Bapak dan Ibu? Salah satu sholat yang langsung disaksikan oleh malaikat adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Maka apabila dapat kita rutinkan dua hal, yang pertama, ketika kita masuk ke masjid kita berinfak, kemudian di sana ada kotak, walaupun 5.000 atau 10.000 Bapak dan Ibu, tapi tiap pagi kita berinfak, bersedekah, tatkala itu kita berdoa bermunajat kepada Allah. Andaikan doa kita diaminkan oleh malaikat, pasti doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pada pertemuan yang singkat ini saya akan memberikan tausiah yang berjudul doa. Bapak dan Ibu, banyak orang yang mengatakan doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Dan banyak orang-orang pintar yang mengatakan doa itu bagaikan roda yang berputar. Walaupun dia berputar dengan pelan, tapi lama-kelamaan dia akan sampai kepada tujuan. Rasulullah mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Apapun doa dan permintaan kita kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Namun terkadang Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa kepada Allah, ada 3 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, ada orang yang berdoa kepada Allah. Ketika ia berdoa, apa yang ia minta itu yang Allah berikan. Yang kedua, terkadang ada orang yang berdoa kepada Allah, apa yang ia minta bukan itu yang Allah berikan, tapi Allah berikan keberkahan yang lain. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, dan Allah itu bukan memberikan apa yang kita inginkan. Terkadang Bapak dan Ibu, apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik untuk kita, dan Allah senantiasa memberikan apa yang terbaik buat kita Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, terkadang Bapak dan Ibu, apa yang kita doakan kepada Allah pada saat itu belum lagi Allah kabulkan. Terkadang berulang-ulang kali kita berdoa bermunajat kepada Allah, belum Allah kabulkan. Kenapa? Mungkin saja Bapak dan Ibu, kita melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya doa, hal-hal yang menyebabkan doa itu ditunda oleh Allah. Bukan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, akan tetapi doa kita ditunda. Kenapa ditunda? Mungkin saja kita melakukan hal-hal yang menyebabkan doa itu terhalang. Apa yang menyebabkan doa kita terhalang Bapak dan Ibu? Yang pertama, yang menyebabkan doa kita tertunda adalah akibat daripada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Bapak dan Ibu, andaikan kita menyantap atau memakan dari rezeki yang Allah berikan, tapi rezeki yang kita makan atau makanan yang kita santap walaupun cuma sebutir nasi Bapak dan Ibu, andaikan sebutir nasi itu bersumber dari yang haram, maka yang sebutir nasi itu jelas akan mendarah daging di tubuh kita. Ketika yang sebutir nasi telah mendarah daging di tubuh kita Bapak dan Ibu, maka jelas akan mengalirlah di urat nadi ini adalah darah-darah yang haram. Andaikan mengalirlah darah-darah yang haram di urat nadi dan di tubuh kita, maka aktivitas yang kita lakukan identik dengan apa yang kita makan. Maka oleh sebab itu, menurut Profesor Dr. Jakiyah Derajat Bapak dan Ibu, beliau mengatakan salah satu yang menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat bangsa dan negara disebabkan oleh banyak dipimpin
oleh anak-anak yang haram. Anak-anak yang haram yang beliau maksud itu bukan anak lahir di luar nikah, akan tetapi yang beliau maksud adalah anak-anak yang dibesarkan, atau anak-anak yang haram adalah anak-anak yang dibesarkan oleh orang tuanya tapi diberikan makanan-makanan yang haram. Tadi saya sampaikan, andaikan sebutir nasi pun kita makan, itu akan mendarah daging dan mengalirlah di uang nadi adalah darah-darah yang haram, maka aktivitas yang kita lakukan identik dengan apa yang kita makan, Bapak dan Ibu. Maka saat ini mungkin kita pantas bertanya, mengapa negara kita seperti ini? Maka kitalah yang bisa memberikan jawabannya, Bapak dan Ibu. Berkenaan dengan ini, dalam waktu yang singkat ini saya menyampaikan sebuah kisah, Bapak dan Ibu. Siapa yang tidak kenal dengan seorang sufi besar yang bernama Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham adalah seorang sufi besar. Beliau itu mempunyai kebiasaan beribadah di Masjid Aqsa Palestina. Suatu ketika, Bapak dan Ibu, ketika beliau telah menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram, ketika hendak berangkat ke Palestina, maka ketika itu Ibrahim bin Adham membeli kurma untuk bekal di perjalanan nantinya ke Palestina, yang ditempuh perjalanan 4 bulan perjalanan. Setelah ia membeli kurma, Bapak dan Ibu, Ibrahim bin Adham melihat satu biji kurma jatuh dari tempatnya semula. Tanpa pikir panjang, kurma ini dia ambil. Setelah dia ambil, dia makan. Setelah ia makan, dia berangkat menuju ke Palestina. Sesampainya di Palestina, Bapak dan Ibu, ketika dia sampai di masjid, ketika ia beribadah dengan khusyuk, berdoa kepada Allah, ketika itu ia mendengarkan ada 2 malaikat yang memperbincangkan tentang Ibrahim bin Adham. Datang malaikat satu mengatakan, itu Ibrahim bin Adham, dia adalah manusia yang marah, dia adalah manusia yang juhud, kemudian doanya senantiasa diijabah oleh Allah. Datang malaikat yang satu menimpali, dulu katanya, sekarang tidak lagi, karena ia telah memakan sebiji kurma yang bukan haknya, yang sebiji kurma yang ia makan itu belum mendapatkan penghalalan dari yang punya. Mendengarkan perbincangan malaikat itu, tersentak hati Ibrahim bin Adham. Dia merasa ketakutan yang sangat luar biasa kepada Allah. Berulang-ulang kali ia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di dalam hati kecilnya berkata, ya Allah, berarti selama 4 bulan ini doaku bahkan ibadahku tidak diterima oleh Allah disebabkan karena sebiji kurma yang telah kamu makan. Maka keesokan harinya dia bergegas, dia berangkat ke Masjidil Haram yang ditempuh perjalanan 4 bulan lamanya dengan melewati panas dengan terik matahari. Maka 4 bulan perjalanan itu ia lalui. Sesampainya ia di sekitar Masjidil Haram, ia kembali di mana dia 4 bulan yang lalu membeli kurma. Sesampainya di sana, dia tidak menemukan seorang lelaki tua tempat ia belanja 4 bulan yang lalu. Yang ia temui adalah seorang pemuda. Ketika itu Ibrahim bin Adham kaget. Ibrahim bin Adham bertanya, wahai pemuda, 4 bulan yang lalu saya membeli kurma kepada lelaki tua sebagai bekal perjalanan saya ke Masjid Aqsa. Di mana dia sekarang? Kata Ibrahim bin Adham. Kemudian pemuda itu menjawab, dia telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian lanjut Ibrahim bin Adham, dia menyampaikan kronologis. Ketika itu saya membeli kurma, kemudian saya lihat ada sebiji kurma yang jatuh dari tempatnya semula, dan tanpa pikir panjang kurma itu saya ambil. Kemudian saya makan, baru saya melanjutkan perjalanan. Mungkin Bapak dan Ibu, kebiasaan ini sering kita lakukan. Apalagi saat ini musim buah, musim rambutan, musim duku, musim durian, musim mangga. Terkadang kita lihat duku ini manis, itu ditulis, dicoba hanya 1 biji kita.
Namun kadang-kadang karena seloroh kita Bapak dan Ibu, pertama kita ambil ini kurang manis katanya. Diambil yang kedua hampir manis, sudah mendekati. Saya coba yang terakhir tidak. Padahal yang dia tulis duku ini manis, dicoba hanya satu biji. Yang dua lagi bagaimana Bu? Terkait tentang Ibrahim bin Adham, setelah ia menceritakan kepada pemuda ini, maka pemuda itu menjawab, wahai Bapak, saya adalah anak dari lelaki tua yang dahulunya Bapak membeli kurma. Saya termasuk salah satu ahli waris dari bapak tua yang dahulunya Bapak belanja kurma. Yang alhamdulillah, kata pemuda tadi, saya mengikhlaskan dan mengizinkannya. Namun pemuda itu melanjutkan, namun saya katanya, saya tidak bisa mengizinkan atau saya tidak tahu katanya bagaimana atas saudara-saudaraku yang lain. Saya tidak mampu mengatasnamakan mereka karena mereka juga termasuk salah satu ahli waris dari sebiji kurma yang telah Bapak makan. Maka ketika itu Ibrahim dan Allah mohon tolong katanya, berikan kepada saya alamat mereka satu persatu, akan saya datangi mereka asalkan saya mendapatkan penghalalan dari sebiji kurma yang telah aku makan. Setelah pemuda itu memberikan alamat mereka satu persatu, maka Ibrahim bin Adham mendatangi dari sebelah saudaranya itu dengan jarak yang begitu jauh. Setelah Ibrahim bin Adham mendatangi saudaranya satu persatu, alhamdulillah semua saudaranya itu memberikan kehalalan dari sebiji kurma yang telah ia makan. Perasaannya telah tenang, kemudian kembali ia ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Sesampainya ia di Masjidil Aqsa, kemudian ia beribadah kepada Allah, dia berdoa bermunajat kepada Allah, dia mendengarkan kembali perbincangan dari dua malaikat 4 bulan yang lalu. Datang malaikat mengatakan, coba lihat itu datang lagi beliau. Siapa Ibrahim bin Adham? Yang dahulunya doanya tidak diterima oleh Allah karena ia telah memakan sebiji kurma yang tidak mendapatkan penghalalan dari yang punya. Namun datang malaikat menganulir pernyataan malaikat dulu katanya, dulu. Sekarang doanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia telah mendapatkan penghalalan dari sebiji kurma yang telah dia makan. Saat ini jiwa dan nerakanya telah bersih seperti sedia kala. Bapak dan Ibu, dari kisah yang singkat ini saya mengajak kepada kita semua, mengingatkan kepada kita, semua yang Allah berikan di dunia ini semuanya untuk kita manusia. Maka oleh sebab itu kita dituntut untuk bekerja, berusaha, berdoa kepada Allah. Walaupun semua yang Allah ciptakan untuk kita sebagai manusia, maka hendaklah yang Allah ciptakan ini kita bekerja, kita berusaha, kita cari dengan hal yang halal. Andaikan yang halal kita dapatkan Bapak dan Ibu, walaupun kehidupan kita sederhana, tetapi kita mendapatkan rezeki yang halal, bersumber dari yang halal, itu yang kita berikan kepada keluarga, kita berikan kepada istri, kita berikan kepada anak, maka terjadilah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terkadang kita bertanya Bapak dan Ibu, ya Allah, saya ustaz katanya, istri pun tidak bisa saya bina, anak saya sekolahkan, bahkan saya sekolahkan ke pendidikan agama yang saya harapkan menjadi anak yang saleh. Namun apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Andaikan inilah yang terjadi Bapak dan Ibu, mari kita koreksi diri. Anak adalah amanah dari Allah. Ketika Allah mengamanahkan anak kepada kita, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan anak yang Allah anugerahkan ini akan berpotensi kepada 4 macam. Yang pertama, terkadang anak yang Allah anugerahkan itu bisa menjadi anak yang soleh. Dalam istilah Al-Quran disebut dengan qurratu a'yun. Anak yang soleh itu adalah anak yang taat kepada Allah, kemudian patuh kepada kedua orang tuanya, kemudian kapanpun kita perintah dia akan menurut kepada kedua orang tuanya dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kita lihat Bapak dan Ibu,
Ketika anak yang soleh berdoa bermunajat kepada Allah, apalagi dia siap sholat, maka dia tidak akan mendoakan siapapun lebih dahulu. Yang ia doakan adalah orang tuanya. Apalagi Bapak dan Ibu, ketika kita telah dipanggil oleh Allah, seorang anak yang soleh itu bermunajat berdoa kepada Allah. Anak yang soleh itu pasti akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, katanya, ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kedua orang tua saya ke dalam surga yang indah yang Engkau miliki. Surga itu ada 7 tingkatan, mulai dari surga Firdaus. Yang surga Firdaus itu pun ada tingkatan. Maka seorang anak yang soleh ini pasti akan berdoa kepada Allah. Doanya bisa mengguncang ars, bisa mengguncang ars. Maka dia berdoa, ya Allah, masukkanlah kedua orang tuaku ya Allah ke dalam surga yang indah yang Engkau miliki ya Allah. Bukan sekedar itu dia berdoa, ya Allah, pertemukanlah kedua orang tua saya dalam surga yang indah itu. Bagaimana indahnya orang tua kita berjumpa dalam surga. Maka anak yang soleh itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kedua orang tua saya di dalam surga yang indah itu ya Allah. Bagaimana indahnya kita berjumpa di dunia Bapak dan Ibu. Terkadang ketika kita berjumpa suami dan istri, kadang bertengkar, kadang salah paham, kadang ada yang selingkuh, kadang ada yang munafik. Tapi anak yang soleh itu berdoa kepada Allah, pertemukanlah kedua orang tua saya di dalam surga yang indah itu ya Allah. Sebagaimana indahnya mereka berjumpa di dunia pada pertemuan yang pertama ya Allah. Pertemuan yang paling indah itu adalah pertemuan yang pertama Bapak dan Ibu. Maka angka 1, angka pertama adalah angka yang sangat luar biasa. Maka sering kita mendengarkan lagu dangdut mengatakan, bukan perpisahan yang berisi, tapi pertemuan yang mesti saling. Maka anak yang soleh itu berdoa, ya Allah, tempatkan atau masukkanlah kedua orang tuaku ke dalam surga yang indah yang Engkau miliki ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah mereka berdua di dalam surga yang indah itu ya Allah. Sebagaimana indahnya ketika di saat-saat mereka berjumpa di dunia pada pertemuan yang pertama ya Allah. Dan ulangi pertemuan itu di dalam surga ya Allah. Dan kekalkanlah mereka dalam surga untuk selama-lamanya ya Allah. Jika inilah yang dituakan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan doa ini akan memuncak ars. Salah satu doa kita mudah diijabah oleh Allah ketika seorang anak berdoa bermunajat kepada Allah, yang pertama kali yang ia doakan adalah orang tuanya. Kenapa? Seorang anak itu akan sadar betul ridha Allah fi ridhil walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Sebagai penutup saya sampaikan Bapak dan Ibu, semua kita pasti menginginkan mendapatkan anak yang Allah anugerahkan itu adalah menjadi anak yang soleh. Jika kita perintah, mereka itu turun kepada kita. Jika kita pandang menunjukkan mata, kemudian taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tuanya, salah satu usaha yang kita lakukan. Didiklah anak, besarkanlah anak, kemudian berikanlah makanan kepada anak yang Allah amanahkan itu adalah dari makanan-makanan yang halal. Karena dari makanan yang halal yang kita berikanlah doa kita mudah diijabah oleh Allah, dan kita mendapatkan keberkahan di dunia, dan akhirnya di akhirat kelak nanti kita akan memetik hasilnya. Bapak dan Ibu, karena ini hari Jumat, ya hari Jumat adalah hari untuk bekerja. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini membawa hikmah dan manfaat kepada kita semua, dan tetap kita dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala
رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولأمهاتنا ولآبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak BKM dan kepada jemaah semua.